Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memilih channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Buat kalian yang baru mengetahui channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe agar bisa mengetahui video-video lainnya di channel kami ini. HT atau handy talkie adalah sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat. Kebanyakan handy talkie digunakan untuk melakukan kedua fungsinya, yaitu berbicara ataupun mendengar. Handy talkie dikenal dengan sebutan two-way radio ataupun radio dua arah yang dapat melakukan pembicaraan dua arah. Namun demikian, si pengirim pesan dan si penerima tidak bisa berbicara pada saat yang bersamaan. Handy talkie memiliki range frekuensi yang lebih besar dan bebas dibandingkan dengan walkie talkie. Monitor ya buat Pak Adi di Nawawi, terima kasih kembali. Mungkin Kang Porongnya jauh dari perangkat jalur 11 demikian. Mungkin lagi atau istirahat atau Jepara Lombok. Biasanya lagi kumpul di sektor Lavender ya sekarang. Ada pemilihan ketua sektor gitu. Keuntungan menggunakan HT adalah jangkauan luas, baterai tahan lama, praktis, dan hemat biaya. Frekuensi HT bisa dilacak dan bisa dipakai saat darurat. Jadi ketika kita sedang ada kegiatan atau berkemah, kita bisa menggunakan HT yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dua orang atau lebih. Bagi Anda yang masih bingung dengan kegunaan HT, maka berikut ini adalah beberapa kelebihan dalam menggunakan handy talkie yang bisa Anda jadikan informasi ketika hendak membeli alat komunikasi. Tidak memerlukan pulsa, dapat dipilih jenisnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk jarak jauh atau jarak dekat yang mempengaruhi harga. Jenis portable sama seperti handphone, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Sistem baterai charger. Terdapat fitur radio, tidak memerlukan nomor. Memiliki memori untuk mencatat channel yang sering digunakan. Harga lebih terjangkau. Sedangkan untuk kelemahan menggunakan HT adalah dimensinya lebih besar dan berat dibandingkan smartphone. Pada jenis tertentu memiliki keterbatasan dalam penerimaan gelombang. Terima doa belum. Gitu dengungan ada sedikit, tidak mengganggu, nggak gede gitu maksudnya. Mungkin Suara yang dihasilkan bisa kurang jelas, tergantung penerimaan sinyal radio atau lokasi HT. Fitur yang diberikan hanya komunikasi dan radio. Dari kelebihan dan kelemahan di atas, HT
sangat cocok digunakan untuk mereka yang memiliki pekerjaan sebagai operator, pengawas, penjaga keamanan, kebutuhan pengawasan rumah tangga, pekerja lapangan, dan jenis pekerjaan lainnya yang memerlukan pelaporan secara on time dengan durasi yang sering. Dengan menggunakan HT, maka beban pembelian pulsa jika digunakan untuk kebutuhan kerja akan sangat berkurang. Namun HT pun kurang cocok untuk digunakan pada jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pelaporan yang memerlukan percakapan panjang antara 2 orang atau lebih. HT juga kurang pas digunakan bagi Anda yang sering berjalan-jalan di mall atau gedung dan ingin melakukan pembicaraan dengan orang yang berada di jarak yang sangat jauh. Yang cocok tadi mah. Buset, tracknya udah mantap. Jarak jangkauan handy-talkie. Saya akan itu setengah pusing sama fasilitas juga. HT jika digunakan point to point atau antar HT saja jaraknya sangat terbatas. Bagi orang atau perusahaan membeli handy-talkie yang akhirnya kecewa dengan barang yang sudah dibeli. Pada beberapa website atau toko, ada yang menawarkan HT dengan jangkauan yang fantastis. Bahkan ada penjual yang menjanjikan sampai puluhan kilometer. Kenyataan pada saat digunakan jarak jangkauan HT tersebut tidak seperti yang dijanjikan. Penting untuk diketahui bahwa jarak jangkauan handy-talkie hampir sama tidak terkecuali merek dan tipe apapun. Jika kita cermati spesifikasi HT tersebut dengan power rata-rata 4-5 watt, jarak jangkauan HT ini dengan menggunakan antena standar dipastikan tidak melebihi 3 km. Bahkan di beberapa lokasi seperti lingkungan yang dihalangi oleh gedung atau pohon, ataupun perbukitan dan lain-lain, jarak jangkauan HT ini bisa jauh berkurang, bahkan hanya 500 meter saja. Atau pada penggunaan di dalam gedung, jarak jangkauan HT ini bisa lebih pendek lagi. Misalnya dari basement 4 tidak sampai ke lantai 1. Jika diukur jarak tersebut tidak sampai 100 meter. Menambah jarak jangkauan handy-talkie. Mengganti antena, beberapa pengguna HT mengganti antena yang standar dengan jenis antena yang lebih panjang. Harapannya dapat menambah jangkauan HT tersebut. Ada pula yang menambahkan antena luar seperti antena telex atau antena G7 dengan ketinggian sekitar 6-9 meter. Dan memang terbukti bisa membuat HT memiliki jarak semakin jauh. Bahkan bisa mencapai 2-4 kali lipat. Melalui repeater atau pancar ulang. Untuk menambah jarak jangkauan HT dibutuhkan penguat sinyal. Penguat sinyal ini sering disebut stasiun pancar ulang atau repeater. Prinsip kerja repeater adalah menerima sinyal yang lemah atau kecil, kemudian dipancarkan secara otomatis dengan power yang lebih kuat. Untuk mengoptimalkan jangkauan, antena repeater tersebut ditempatkan pada ketinggian seperti di atas tower, di atas gedung tinggi, bahkan ditempatkan di puncak gunung. Semakin tinggi posisi antena repeater ini, akan semakin luas coverage areanya.
Demikianlah sekilas tentang HT. Mudah-mudahan video ini berguna bagi rekan-rekan semua. Jika yang ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.